Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrin Auliamlan dengan NIM S1S1240660. Nah, pada video kali ini, jadi kita akan membahas tentang array di PHP. Nah, yang merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman. Yang pertama itu, apa itu array? Nah, array adalah sebuah variabel khusus yang dapat menyimpan banyak nilai, sekaligus dalam satu nama variabel. Jadi, daripada membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang berbeda, kita bisa menaruh semuanya di dalam array. Contohnya itu seperti ini. Guys. Nah, dalam contoh ini, itu variabel $cars itu menyimpan tiga nilai sekaligus yaitu Volvo, BMW, dan juga Toyota. Nah, selanjutnya di PHP terdapat tiga jenis utama array utama. Nah, yang pertama itu ada index array yang dimana ini adalah array dengan indeks berupa angka mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang kedua ada associative array. Nah, itu pada array jenis ini kita menggunakan key berbentuk teks atau nama untuk mengakses datanya. Nah, yang ketiga ada multidimensional array, di mana ini adalah array yang berisi array lainnya, cocok untuk data yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada bekerja dengan array, di mana di tutorial ini ada beberapa hal penting yang dibahas tentang cara bekerja dengan array, yaitu yang pertama ada cara membuat array, yang kedua ada mengakses array, ketiga ada memperbarui nilai array, keempat menambah item ke dalam array, yang kelima menghapus item dari array, dan yang terakhir ada melakukan set sorting pada array. Nah, selanjutnya di array itu bisa menyimpan berbagai jenis data. Nah, yang menarik di PHP adalah item dalam array bisa memiliki data tipe yang berbeda-beda. Itu contohnya seperti ini. Purple, bananas, yang di sini tuh ada yang
9 array for 4,15, equals, dan ini is my function. Nah, di sini itu dalam satu array kita bisa menyimpan string, angka, array lainnya, bahkan fungsi. Nah, selanjutnya ada fungsi array itu di mana kekuatan array di PHP semakin besar karena adanya built-in functions. Built-in function seperti fungsi count yang sedang digunakan untuk menghitung jumlah dalam suatu array. Seperti ini. Nah, contohnya itu adalah pas sebenarnya array Volvo BMW BMW dan Toyota Eco Onus. Nah, di mana kode ini itu akan menampilkan jumlah item di dalam array $cars, yaitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke index array. Itu pada index array ini adalah array yang setiap itemnya memiliki nomor indeks secara default. Nah, item pertama memiliki indeks 0, nama item kedua itu indeks 1, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini menggunakan var. Nah, pada kode tersebut yaitu vardom itu untuk membuat sebuah indeks array yang menampilkan dan menampilkannya menggunakan vardom. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada mengakses item pada indeks array. Nah, untuk mengambil nilai dari array, kita cukup menyebutkan nomor indeksnya. Misalnya, jika kita ingin menampilkan item pertama, kita menuliskan itu seperti ini. Menuliskan pakai echo cars. Echo dollar cars. Nah, indeks 0 sendiri ini itu berarti posisi pertama di dalam array. Nah, selanjutnya ada mengubah nilai pada array itu. Nah, jika kita ingin mengganti nilai pada indeks tertentu, kita bisa melakukannya itu seperti ini. Saya akan mengetikkannya itu cars 1 sama dengan parts. Wadon dolar cars.
Nah, di sini item dengan indeks 1 itu akan itu BMW. Nah, BMW sendiri ini akan diganti dengan Ford. Nah, harusnya di sini terdapat BMW, tapi langsung diganti dengan Ford. Nah, selanjutnya kita akan melakukan looping pada indeks array. Nah, untuk menampilkan semua nilai dalam array, kita bisa menggunakan perulangan for each seperti contoh seperti ini. For each dollar cars s dollar x equal dollar x. Nah, selanjutnya loop ini itu akan menampilkan semua item satu per satu. Itemnya yang muncul adalah Volvo, BMW, dan juga Toyota. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke index number dalam array. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang cara kerja index number. Secara umum, indeks dimulai dari angka 0 dan bertambah 1 untuk setiap item terbaru. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi kita akan mencobanya. Dollar cars Volvo cars 012 Volvo, BMW, dan juga Toyota. Nah, di sini itu jika kita menambahkan item menggunakan array post, itu PHP otomatis akan memberikan indeks baru satu angka lebih tinggi dari indeks terbesar sebelumnya. Jadi di sini kita akan menambahkan array push dollar cars for. Nah, oh. Intinya, kalau misalnya kita menggunakan array force, itu akan langsung muncul indeks 3. Sorry.
dan dollar cars. Nah, seperti ini nih. Langsung terdapat itu word di belakang. Nah, selanjutnya itu bagaimana jika indeksnya acak seperti ini 5, 7, dan juga 14. Itu kadang kita membuat array dengan indeks yang tidak berurutan misalnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan array post pada array seperti ini itu seperti ini hasilnya itu PHP akan membuat indeks baru. Contoh ya. 4, 7, 15. Nah, indeks yang keluar juga ada akan muncul menggunakan indeks baru. Nah, baik itu yang dari indeks array. Sekarang kita lanjut ke associative array. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang indeks array yang menggunakan angka sebagai indeks, maka associative array adalah array yang menggunakan key berupa nama dan bukan angka. Nah, associative array sendiri itu merupakan array yang menggunakan name case, yaitu kunci yang kita temukan sendiri. Itu contohnya seperti ini. Dollar $K. Nah, di sini saya akan menyusun dollar car sama dengan array brand port model Mustang year sama dengan 1964. Pertama itu dollar K. Nah, di sini itu kita punya array dollar card dengan 3 key. Itu yang pertama adalah brand, model, dan juga year. Nah, brand sendiri itu dengan nilai Ford, model dengan nilai Mustang, dan juga year dengan model 1964. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengakses associative array untuk itu kita tidak lagi memakai angka, tetapi menggunakan nama key-nya sendiri. Nah, contoh modelnya itu kita bisa menuliskan seperti ini. Sini saya akan lanjutkan saja dengan echo dollar car mod.
Nah, kode. Nah, kode ini akan menampilkan Mustang sendiri. Nah, di sini kita bisa mengubah nilai di associative array itu dengan menyebutkan key-nya. Nah, misalnya kita ingin mengubah tahun mobil dari 1964 menjadi 2024 itu maka dibuatnya dengan seperti ini. Dolar R. Di sini kita mengganti year sama dengan 2024. Padanya itu dolar K. Nah, di sini langsung terubah sendiri menjadi 2024. Nah, kemudian sekarang adalah looping di dalam associative array. Nah, untuk menampilkan semua isi associative array-nya ini termasuk key dan value-nya, itu kita bisa menggunakan perulangan for each. Seperti ini. Nah, di sini saya akan mengetikkannya itu for each dollar R as dollar X dollar Y. Dolar Y equal dolar X ini dolar Y di R. Nah, di sini itu dolar X-nya sendiri itu untuk mewakili K dan dolar Y-nya itu untuk mewakili value. Ini akan kita coba. Nah, Frankfurt model Mustang dan tahunnya 1964. Nah, setiap baris ini sendiri menampilkan pasangan key dan value dari associative array tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian read array. Itu di mana cara pertama untuk membuat array ini adalah menggunakan fungsi array seperti ini itu. Nah, contohnya itu seperti ini dan kita akan membuatnya array Volvo BMW dan bracket Toyota. Nah, dengan cara ini kita membuat sebuah array yang berisi 3 nilai. Nah, selanjutnya itu ada membuat array dengan sinteks pendek.
Nah, PHP juga menyediakan sinteks yang lebih singkat, yaitu menggunakan tanda kurung siku. Seperti ini. Oh, ya, ya seperti ini. Nah, di sini saya akan, nah, di mana itu hasilnya itu akan tetap sama seperti menggunakan array yang dalam kurung, tetapi lebih modern dan lebih sering digunakan. Nah, selanjutnya ada menulis array dalam beberapa baris. Itu dalam PHP, line breaks atau pindah baris tidak masalah, jadi kita bisa menuliskan array dalam banyak baris agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini saya akan menuliskannya dollar cars sama dengan, aduh, Oppo, BMW, dan Toyota. Nah, cara ini sering dipakai saat berisi banyak item. Nah, selanjutnya ada trailing koma diperbolehkan. Itu di mana PHP memperbolehkan adanya koma setelah item terakhir. Itu contohnya seperti ini. Kita tinggal menambahkan dan selesai. Di mana ini memudahkan saat kita ingin menambahkan item baru di baris berikutnya. Nah, selanjutnya ada array case. Itu ketika kita membuat indeks array, PHP otomatis memberikan indeks mulai dari angka 0 dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya itu kodenya itu seperti gini. Nah, selanjutnya ada perbedaan eh, ah, iya ini. Indeks array memakai angka sebagai key, sedangkan associative array memakai nama sebagai key. Seperti ini, terdapat perbedaannya. Ini memakai nama dan ini memakai angka. Nah, selanjutnya terdapat membuat array kosong terlebih dahulu. Declared empty array. Nah, kita juga bisa membuat array kosong terlebih dahulu, lalu mengisinya satu persatu. Itu contohnya seperti ini. Dollar car sama dengan dollar cars nol itu sama dengan Volvo. Seperti ini. Itu untuk contoh indeks arraynya itu seperti ini. Dan untuk associative arraynya itu dengan memakai nama seperti ini.
McCart, Brentford, model Musa. Nah, cara ini sering digunakan jika nilai array ditambahkan secara bertahap. Nah, selanjutnya ada menggabungkan indeks dan associated array. Itu contohnya seperti itu. Di sini saya akan mencontohkannya. Dolar my R sama dengan dolar my R itu 0 sama dengan E plus. Untuk menggabungkannya, satu dan di sini itu bananas dan di sini itu kita akan menuliskannya fruit sama dengan cherries. Nah, jadi satu array boleh memiliki 0, 1, dan fruit sekaligus. Di sini saya nggak kasih echo. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian access array items. Nah, mengakses item pada index array. Nah, untuk indeks array, kita mengakses item dengan nomor indeks itu, ingat indeks dimulai dari 0 dan bukan 1. Nah, di sini contohnya itu seperti ini. Dollar, cars, sama dengan array, Volvo, BMW, Toyota, Eco, Dollar, Cars, 2. Nah, kode ini akan menampilkan item pada indeks kedua, yaitu Toyota. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mengakses item pada associative array. Yang ini. Nah, untuk associative array, kita tidak memakai angka, melainkan memakai key, nama atau nama kunci. Nah, contohnya itu seperti tadi, yang Mustang. Dollar cars array, brand, brand sama dengan words. Words. Dan selanjutnya, model sama dengan Mustang, year itu masuk ke 1964. Eco dollar cars
Year. Nah, indeks yang akan keluar, output yang akan keluar nanti adalah nilai dari year, yaitu Q. 1964. Nilai dari Q, year, yaitu 1964. Nah, selanjutnya itu menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal. Nah, saat mengakses key menggunakan string, kamu bisa memakai tanda kutip ganda maupun kutip tunggal. Seperti ini. Kan tadi kita menggunakan kata kutip tunggal, kita akan menggunakan sekarang menggunakan kata kutip ganda. Sekarang kita akan menggunakan kata kutip tunggal. Nah, tetap sama, itu hasilnya adalah 1964. Nah, lanjut kita menjalankan fungsi yang ada di dalam array. Itu menggunakan tanda kurung. Nah, itu dalam array bisa berupa fungsi, bukan hanya string atau angka. Untuk menjalankan fungsi yang tersimpan dalam array, kita tinggal memanggilnya dengan menambahkan tanda kurung. Itu contoh indeksnya seperti ini. Function, my function, echo, I come from a function. Nah, selanjutnya di sini ada $mayor sama dengan array Volvo 15, my function. $mayor string dulu ya. Nah, item kedua itu adalah sebuah fungsi yang dimana dengan menuliskan $myArt kita mengeksekusi fungsi tersebut. Di line 7. Nah, selanjutnya untuk associative array kita gunakan key itu dengan menggunakan message seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan looping kepada associative array. Itu kita bisa mencetak semua key dan value-nya menggunakan for each. Itu contohnya seperti ini. Seperti yang kita sudah coba tadi, itu ada $car sama dengan array. Oh, salah. $car
Nah, Cars, Array Brain, sama dengan 4 years. Dan lanjut kita akan masuk ke Forage, Dollar Car, Dollar Car, plus Dollar, Dollar, Dollar X, Dollar B. Equal Dollar X, Dollar B. Dollar Car as Dollar X. Dan sebelum ini hasilnya akan menampilkan daftar key beserta nilainya masing-masing. Ya, dulu. Nah, kita lanjut ke bagian melakukan looping pada index array. Array for for BMW dan juga for price dollar car as dollar fx, whereas echo dollar x di. Nah, looping ini menampilkan semua item di dalam array secara beruntun. Nah, baik. Kita selesai di bagian access array item. Selanjutnya kita akan masuk ke update array item. Itu di mana? Yang pertama adalah mengubah nilai pada indeks array. Nah, untuk indeks array kita cukup menyebutkan nomor indeks dari hitung yang ingin diubah. Nah, 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 satu, kemudian words. Nah, di sini kita akan indeks yang satu itu akan berubah menjadi words. Nah, baik selanjutnya itu mengubah nilai pada asosiatif array. array. Kita tidak memakai angka, melainkan memakai key name seperti dollar parse array brand itu yang dari year-nya dari yang 1964 diubah menjadi ke tahun 2020. Nah, selanjutnya ada menggunakan mengupdate item di dalam forage loop.
Nah, cara ini lebih menarik karena kita bisa mengubah banyak item sekaligus. Nah, salah satu tekniknya adalah menggunakan reference, yaitu menambahkan tanda dan pada variabel di dalam loop. Itu contohnya ini. Ini saya. Nah, dengan menambahkan $@ dan $X, itu setiap pengubahan pada variabel $X akan langsung mengubah item asli dalam array. Hasilnya, semua item berubah menjadi float. Nah, kenapa perlu unset? Itu setelah menggunakan reference di dalam for each, eh, kemudian for each variabel $X akan tetap menjadi referensi ke item terakhir di array ini. Jika kita lupa memanggil unset $X, itu kemudian mengubah $X dan kemudian mengubah $X, maka item terakhir dalam array juga ikut berubah tanpa kita sadar. Contohnya itu terdapat seperti ini. Nah, karena kita lupa unset onset $X, maka $X kita masih terhubung ke item terakhir hingga ternyata berubah menjadi ke X script. Seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian add array. Nah, sekarang kita masuk ke bagian edit array items, yaitu cara paling sederhana untuk menambahkan item baru adalah dengan menggunakan tanda kurung siku atau kosong. Nah, PHP otomatis akan menambahkan item tersebut ke indeks paling akhir. Nah, contohnya seperti ini. Dengan kode ini, orange, itu otomatis menjadi item baru di indeks paling terakhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian associates arrays. Nah, untuk associative array ini sendiri kita perlu menentukan key dan value secara langsung karena associative array tidak memakai indeks angka. Nah, contohnya itu seperti ini. Dan nah, di sini kita menambahkan key baru yaitu color dengan nilai red. Selanjutnya,
Selanjutnya menambahkan banyak item ke indeks array. Nah, jika kamu ingin menambahkan beberapa item sekaligus, cara terbaik adalah menggunakan fungsi dari array push. Nah, contohnya itu seperti ini. Oh, ini orange. Ini. Seperti ini. Oh, ini ada ekornya. Nah, dengan satu baris kode kita akan menambahkan tiga item baru ke akhir array. Nah, sekarang selanjutnya menambahkan banyak item ke associative array. Nah, contohnya itu seperti ini, di mana operator plus sama dengan akan menambahkan dua key baru yaitu color dan juga year, beserta nilainya ke array cars. Dollar cars. Nah, ini adalah cara rapi yang ringkas untuk membantu banyak data ke associative array. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian remove items. Nah, di sini ada banyak cara untuk menghapus item di array di PHP dari array di PHP. Nah, tergantung kebutuhan, berikut ringkasannya dengan contoh. Nah, yang pertama itu menghapus item menggunakan ans seperti ini. Nah, untuk catatan, Unset tidak melakukan reindex, sehingga indeks bisa bolong. Nah, contoh hapus item kedua itu dengan cara seperti ini. Dollar cars sama dengan array Volvo, BMW, dan Toyota Unset Cars dollar. Nah, hasil indeksnya itu nanti adalah 0, Volvo, dan 2, Toyota. Nah, lanjut kita menghapus. Nah, di sini terhapus array dollar terus itu hasilnya. Nah, lanjut di sini ada menghapus banyak item itu memakai array splice atau banyak argumen disebut unset ini. Nah, yang pertama itu menggunakan array splice
di mana fungsi ini bisa menghapus beberapa item sekaligus dengan menentukan panjang leg. Nah, contoh yang pertama itu hapus dua item mulai dari indeks satu, di mana PHP dollar cars sama dengan array Volvo BMW Toyota array splash dollar cars 1 2. Nah, hasilnya itu tinggal Volvo seperti ini. Nah, lanjut ke bagian unset itu dengan menggunakan unset. Jadi tinggal Toyota aja. Nah, selanjutnya ada remove item dari associative array. Nah, di sini itu nah Mustang dan year ke 1964. Nah, di sini kita memakai unset dollar cars model. Nah, di sini kita memakai Vardam dollar cars. Nah, part here, Ray Brand. Nah, unset cars modelnya dihapus. Nah, selanjutnya kita ada di menggunakan array div itu digunakan untuk membuat array baru tanpa nilai tertentu. Nah, berdasarkan value-nya dan bukan key. Nah, contohnya itu buat array dengan seperti ini. Ini array sama dengan array div dollar cars Mustang 1960. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian menghapus item pertama dan terakhir. Item pertama dan terakhir. Nah, ini untuk menghapus item terakhir, itu menggunakan array pop dollar cars. Nah, di sini item terakhir yang merupakan gearnya itu akan hilang. Nah, sisanya kita akan menggunakan first item. Remove first item itu menggunakan array shift. Nah,
dan akan dihapus. Nah, menghapus Volvo. Nah, berarti kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian sorting array. Di mana sort function for array sendiri ini itu PHP menyediakan beberapa fungsi untuk mengurutkan array baik indeks array maupun asosiatif array. Nah, fungsinya berbeda tergantung apakah pengunduran dilakukan berdasarkan nilai atau key serta ascending atau descending. Nah, yang pertama itu ada sort ini. Itu fungsi sort mengurutkan indeks array berdasarkan nilai dari kecil ke besar, ascending. Ini untuk alfabet. Kita akan coba yang alfabet dulu. Di sini akan mengurutkan. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan berdasarkan number, itu dari 462211. Itu yang dari pendek dan membuatnya merupakan 24611. Nah, yang kedua ada sort array in descending order resort. Itu fungsi resort sendiri untuk mengurutkan indeks array dari besar ke kecil. Kita kan menggunakan di sini resort. Berarti di sini kita akan tinggal menambahkan R saja. Nah, dari besar Volvo, Toyota, dan BMW. Nah, begitupun dengan angka. Itu juga akan mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, lanjut ke sort array assorts. Nah, untuk ini sendiri itu fungsi assortnya itu untuk mengurutkan berdasarkan nilai namun menjaga key tetap utuh. Nah, di sini untuk rekan dari yang terkecil ke terbesar. Assort H. Nah, kalau kasort ini sendiri itu untuk eh, oh, bentar. Kasort sendiri itu mengurutkan asosiatif array berdasarkan A ke Z. Berarti dari B, C. Nah, selanjutnya kita ke sort array assort di assort. Itu untuk mengurutkan asosiatif array berdasarkan nilai besar ke kecil. Nah, ini untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil umurnya sendiri. Nah, lanjut kita ke bagian cast sort.
untuk associative array itu berdasarkan dari Z ke A. Berarti di sini kita akan search. Nah, dari C ke A ke terkecil. Berarti dari B ke B. Nah, baik itu adalah untuk sorting arrays. Kita lanjut ke multidimensional arrays. Nah, untuk multidimensional arrays ini sendiri adalah array yang berisi satu atau lebih array di dalamnya. Nah, PHP bisa membuat array hingga 2D, 3D, 4D, dan 5D, dan seterusnya. Tetapi lebih dari tiga dimensi biasanya sulit dikelola. Nah, dimensi pada array sendiri itu yang pertama itu satu dimensi cukup satu indeks, dua dimensi butuh dua indeks baris dan kolom, dan tiga dimensi untuk butuh tiga indeks dan seterusnya. Nah, PHP dimensional array ini sendiri itu ini adalah array dari dua dimensi adalah array di dalam array yang ini. Kita bisa menyimpannya sebagai array dua dimensi. Nah, array dollar cars memiliki empat baris. Tuh, dua, tiga. Hmm. Nah, di sini sendiri tuh. Coba. Ada. Nah, seperti ini terdapat itu sebenarnya ada array dollar cars itu memiliki empat baris dan tiga kolom. Nah, untuk mengakses data dalam array 3D itu gunakan format array tanda kutip yang kotak itu row dan column. Ini dan column. Nah, untuk loopingnya sendiri itu di sini sudah terdapat PHP dollar row sama dengan 0, dollar row sama dengan 4 seperti ini, row number. Nah, di sini itu loop pertama untuk baris. Nah, loop kedua untuk kolom dalam baris tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke array functions. Nah, di mana dalam PHP kita memiliki sangat banyak built-in function atau fungsi bawaan yang bisa digunakan khusus untuk bekerja dengan array. Nah, fungsi-fungsi ini untuk memudahkan kita dalam membuat, mengelola, dan memeriksa, mengurutkan maupun memodifikasi isi array. Nah, di sini terdapat beberapa rangkuman. Oh, rangkuman fungsi-fungsi array yang sering digunakan beserta kegunaannya. Pertama, ada fungsi array yang seperti ini. Itu fungsi dasar untuk membuat sebuah array. Lalu ada array change key case.
Itu yang digunakan untuk mengubah semua key pada array menjadi huruf kecil atau huruf besar. Selanjutnya ada array range. Itu fungsi untuk membagi sebuah array menjadi beberapa bagian kecil atau chunks. Kemudian array column itu untuk mengambil semua nilai dari satu kolom pada array multidimensi. Yang selanjutnya ada array combine itu berguna untuk membuat array baru dari dua array, satu sebagai key dan satu lagi sebagai value. Sementara array count values digunakan untuk menghitung beberapa kali setiap nilai muncul dalam sebuah array. Nah, untuk membandingkan array, kita memiliki beberapa fungsi seperti array div exec, dan array div key, yang masing-masing membandingkan berdasarkan value saja. Key dan value sekaligus eh, atau case saja. Ada juga versi yang menggunakan fungsi buatan pengguna seperti array diffusing, array diff, dan array diff key. Nah, selanjutnya fungsi fill, fungsi array fill itu dan array fill case itu digunakan untuk mengisi array dengan nilai tertentu, baik berdasarkan jumlah elemen maupun berdasarkan key tertentu. Kemudian ada array filters yang berfungsi menyaring elemen array berdasarkan callback function. Dengan array flip, kita bisa menukar posisi key dan value dari sebuah array. Ada juga array interest dan juga array interSS dan array intersk yang bekerja kebalikan dari array div, yaitu mencari yang sama baik dari sisi value, key dan value maupun key saja. Nah, selanjutnya ada bagian array array, array key axis itu untuk mengecek oh, nah, untuk mengecek apakah sebuah key ada dalam array, kita bisa memakai array key axis. Dan jika ingin mendapatkan semua ke dalam array, gunakan array case. Nah, selain itu ada array map dan juga yang mengirim setiap elemen array ke sebuah fungsi dan menghasilkan array baru. Jika ingin menggabungkan array, kita bisa menggunakan array merge atau array merge resource. Nah, selanjutnya ada fungsi array multisort. Multisort yang digunakan untuk menentukan array multidimensi, sementara array path yang menambahkan item baru ke array dengan nilai tertentu. Nah, untuk menghapus item terakhir ada array pop, dan untuk mengambil perkalian seluruh volume numerik ada array product. Jika ingin menambahkan item di akhir array, gunakan array push. Dan sedangkan array ren memberikan satu atau beberapa key secara asa. Nah, array reduce mengubah array menjadi satu nilai menggunakan fungsi khusus. Sedangkan array ren memberikan satu atau beberapa key secara acak. Nah, array reduce itu untuk mengubah satu nilai menggunakan fungsi khusus untuk mengganti value di array dengan array lain. Gunakan array replace atau versi rekursifnya array replace resource recursive. Nah, fungsi array reverse ini sendiri itu membalikkan urutan array, sementara array search mencari value dan mengembalikan key-nya. Untuk menghapus halaman pertama ada array shift, sedangkan untuk mengambil sebagian besar array gunakan array search. Nah, jika ingin menghapus atau mengganti bagian array place, untuk menjumlahkan semua value numerik ada array sum. Nah, terdapat juga banyak fungsi use seperti array udiv, array udivsec, array udivsec, dan udivsec dan yang lainnya. Nah, semuanya menggunakan fungsi buatan pengguna untuk membandingkan nilai satu key. Untuk menghapus nilai duplikat, gunakan array unique. Dan untuk menambahkan item baru di awal array, gunakan array unsafe.
Nah, jika ingin mendapatkan semua value tanpa key, gunakan array values dan array walk untuk menjalankan fungsi ke setiap elemen array, bahkan secara rekursif dengan array walk resurface. Nah, untuk penguraian array ada beberapa fungsi seperti sort dan resort. Untuk array biasa, isort dan isort itu untuk kasort juga untuk untuk associative array. Nah, selain itu fungsi tambahan seperti compact, count, current, extract, in array, key, list, not sort, shuffle, dan range itu masing-masing memiliki fungsi khusus dalam memanipulasi array. Nah, dengan begitu banyak fungsi yang tersedia. PHP memberikan fleksibilitas penuh dalam mengelola dan bekerja dengan array sehingga mempermudah mengelola data dalam berbagai situasi. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.